Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askia Firda akan menjelaskan tentang konsep dan teori belajar. Konsep dan teori belajar menurut Thea Lumbuana M. Harifia 2020 menyatakan bahwa belajar adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan mengokoh kepribadian. Artinya, dalam setiap kegiatan belajar ada proses perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pribadi seseorang ke arah yang lebih baik. Terus kemudian ada belajar menurut pandangan Carl Rogers. Belajar menurut Skinner adalah menciptakan kondisi peluang dengan penguatan reinforcement sehingga individu akan bersungguh-sungguh untuk lebih giat belajar dengan adanya ganjaran punishment dan pujian rewards dari guru atas penghasilan belajarnya. Terus belajar menurut pandangan B.F. Skinner, belajar dalam pandangan Rogers pada dasarnya bertumpuan pada prinsip kebebasan dan perbedaan individu dalam berpendidikan. Kemudian ada macam-macam teori belajar. Ada teori behaviorisme, teori kognitisme, teori konstruktivisme, dan teori humanistik. Kemudian ada macam-macam teori, yaitu teori behaviorisme, yaitu belajar menekankan bahwa perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Behavioristik merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang perkembangan individu hanya dari satu sisi jasmaniah dan mengabdikan aspek-aspek mentalnya. Kemudian ada prinsip-prinsip dalam teori behavioristik, yaitu ada objek psikologi adalah tingkah laku. Kemudian ada semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks, mementingkan membentuknya kebiasaan, terus perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri. Terus yang kelima ada aspek kesadaran yang memiliki bentuk fisik yang harus dihindari. Kemudian ada macam-macam teori belajar. Ada teori sosial konstruktivisme, yaitu suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Kemudian ada teori humanistik. Dalam teori belajar humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Kemudian ada teori kognitivisme, yaitu ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang untuk memulai proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Kemudian ada tiga fungsi teori belajar. Yang pertama, teori belajar berfungsi sebagai petunjuk. Teori yang kedua, belajar merupakan simplifikasi. Yang ketiga, belajar menjelaskan secara konsep dasar. Kemudian ada kelebihan dari teori belajar. Yang pertama, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontan, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Kemudian pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan untuk mengembangkan dan kelanjutannya diserahkan pada peserta didik. Kemudian dalam proses pembinaan pengetahuan baru diajarkan berpikir untuk menyelesaikan masalah atas sebuah studi kasus dan dapat mengembangkan menjadi sebuah ide atau membuat keputusan. Terus ada suasana pembelajaran yang saling menghargai, adanya kebebasan berpendapat, kebebasan mengungkapkan gagasan. Kemudian ada kekurangannya, yaitu ada kalanya juga dalam metode ini tidak memperhatikan cara dalam mengekspresikan atau mengembangkan pengetahuan cara dalam mencarinya. Kemudian ada bersifat individu. Proses belajar tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi dalam lingkungan yang mendukung. Terus yang ketiga, tidak mampu
menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Terus ada implikasi dalam pendidikan, yaitu ada 3. Merancang pembelajaran yang efektif, memotivasi siswa, kemudian memfasilitasi perkembangan siswa. Kemudian dari kesimpulan dari konsep belajar dan teori belajar, bahwa belajar merupakan proses kompleks yang melibatkan interaksi antar faktor kognitivitas, efektif, dan sosial. Teori-teori seperti behaviorisme, kemudian kognitivisme, terus ada konstruktivisme, terus memberikan kerangka untuk memahami bagaimana individu memperoleh, mengolah, menerapkan pengetahuan. Setiap teori menekankan aspek yang berbeda dalam proses belajar, namun tujuan utama untuk tetap memfasilitasi pemahaman dan penerapan ilmu secara efektif. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.